Halo adik-adik, welcome back to my channel Vibe and Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang aturan tata nama senyawa aldehid dan keton. Juga, saya berikan latihan soal untuk kita bahas secara bersama-sama. Jadi, pastikan kalian tetap ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja saya mulai dengan tata nama UPAC dari aldehid. Beberapa aturannya adalah sebagai berikut. Nah, pada aldehid, gugus aldehidanya itu, CHO itu, masuk ke dalam rantai utama. Karena gugus aldehida masuk ke rantai utama, maka penomoran pertama harus dan wajib di gugus aldehida tersebut. Di sini. Jadi, walaupun rantainya kompleks, nomor 1 pasti di gugus CHO-nya. Oke, karena ini adalah turunan alkana, maka akhiran A pada alkana diganti akhiran al yang melambangkan aldehid ya, alkanal. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini namanya propanal. Kira-kira kenapa ini namanya propanal ya? Ingat tadi ya aturannya, ini dapat nomor 1, otomatis dia nomor 1. Lalu tinggal mengikuti 2, 3. Tidak ada cabang ya. Karena 3 di alkana adalah propana, maka ini menjadi propanal. Ingat, tidak perlu diberi angka 1 di awal. Kenapa? Ya kalau berdasarkan tadi ini aturan di sini, ingat ya, pasti gugus CHO-nya itu dapat nomor 1. Ya, jadi tidak perlu diberitahu di sini, sudah pasti nomor 1. Begitu juga dengan butanal, tidak perlu kita tulis 1 butanal. Ya, karena otomatis satunya ada di sini. Oke. Ini karena ada 4 butana menjadi butanal. Lalu ini kalau ada cabang bagaimana? Sama saja ya, tetap nomor 1 dari sini, ikuti sampai di sini dapat 5 ya. Cabang ada di nomor 2 dengan nomor 4. Cabangnya sejenis, berarti kita sebutkan, kita tuliskan 2,4 dimetil pentanal. Lalu ini nomor ini ya, menurut saya itu nomor itu penting sekali ya, agar teratur dan agar tidak salah. 45. Nah, dengan nomor kan kita langsung dapat nih, nomor 3 ada cabang metil. Karena ini 5 jadi namanya 3 metil pentanal. Paham ya? Lalu satu lagi. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya. Di nomor 3 itu ada cabang etil. Itulah kenapa namanya jadi 3 etil pentanal. Kira-kira begitu ya adik-adik tata nama UPAC dari aldehid. Ya, kalau sudah bisa tata nama UPAC, kita beralih ke tata nama trivial aldehid. Nama trivial aldehid diturunkan dari nama trivial asam karboksilat. Jadi nanti belajar lagi asam karboksilat ya. Yaitu caranya hilangkan kata asam dan ganti akhiran at menjadi kata aldehid. Contohnya ini. Hilangkan kata asam, lalu ganti atnya jadi aldehid. Jadi formaldehid. Ini juga sama, hilangkan kata asam, ganti atnya jadi aldehid. Asetaldehid. Buang lagi asamnya, kita hilangkan asamnya. Ini kita ganti dengan aldehid, butyraldehid. Nah, agak unik ya tata nama dari trivial dari aldehid ini ya. Oke, tata nama UPAC sudah, tata nama trivial sudah. Seperti janji saya tadi, kita coba sama-sama mengerjakan latihan soal ya. Nah, latihan soal tata nama aldehid ini kita khusus ke UPAC dulu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, kita coba ya. Tadi aturannya kan di UPAC bilang ini nomor 1 ya. Lalu cari rantai terpanjang ya. Nah, itu rantai induknya nih. Ada cabang di nomor 3, cabang nomor 4 sama, berarti 3,4 dimetil. Ini karena 5 pentanal. Bisa ya? Next 2.
Nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Ada cabang? Iya, etil di nomor 2. Gak ada lagi ya, jadi namanya 2 etil pentanal. Nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya juga etil tapi di nomor 3. Jadi tinggal ganti saja ya. 3 etil pentanal. Bagaimana dengan ini ya? 1, 2, 3, 4. Ada cabang nih, ada 2 cabang berbeda di satu karbon yang sama. Kalau seperti ini kita pakai abjad ya. Jadi 2 etil dulu, lalu 2 metil, lalu C terpanjangnya 4, maka ini menjadi butanal. Nomor 5, 1, 2, 3, 4. Cabang nomor 2, cabang nomor 3. Oke, 2 etil, 3 metil, 4 itu butanal. Sampai 5 ini kira-kira paham ya adik-adik ya? Nah, untuk nomor 6 dan 7 dan 8 saya sarankan untuk apa ya istilahnya ya, kita tulis ulang strukturnya ya, kita bongkar strukturnya. Misalnya begini, saya mulai dari sini ya. CH3, lalu ada CH2 2 kali, kita ikutkan saja, lanjutkan saja nih. Lalu ada CH. CH3 ini boleh di atas, boleh di bawah. Lalu ada CHO-nya, gugusnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ikuti aturannya. Ini pasti lebih mudah. Nomor 1 di sini ya. 2, 3, 4, 5. Cabang ada ya nomor 2. Maka namanya 2 metil. Ini karena 5 jadi pentanal. Gitu ya. Nomor 7 juga sama. Saya mulai dari sini ya. CH3 dulu. CH2-nya ada 2 kali. Lalu ada C. Nah, ini CH3 2 kali itu artinya dia bisa di atas, bisa di bawah. C HO-nya, gugusnya. Udah, nomor lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi cabangnya ada 2 di tempat yang sama ya. Berarti 2,2 di metil. Ini 5 pentanal. Terakhir, ini saya mulai lagi dari kiri ya. CH3, CH2 2 kali. Lalu ada CH. CH3 boleh di atas, boleh di bawah. Lalu ada CH2. Ada gugus CHO-nya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang nomor 3 ya. 3 metil. Nggak ada lagi ya cabang ya. 6 itu adalah heksanal. Bagaimana adik-adik? Begitulah kira-kira memberikan nama UPEC ya, terutama UPEC ya, pada senyawa-senyawa turunan alkana aldehid ini ya, atau alkanal. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Habis alkanal atau aldehid, kita pindah ke keton atau alkanon. Kita coba ya. Tata nama UPEC keton. Oke. Nah, yang pertama katanya rantai terpanjang. Jadi cari rantai paling panjang yang ada gugus CO-nya. CO-nya itu boleh gini ya. Oke. Jadi cari rantai terpanjang yang ada gugus CO-nya. Itulah sebagai rantai induk. Ingat, rantai induk karena ini adalah turunan alkana, jadi A itu diganti dengan on. Propana, propanon, butana, butanon, dan seterusnya. Bagaimana dengan penomoran? Penomoran dilakukan sedemikian sehingga
posisi si CO, gugus CO-nya, diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Ingat ya, CO, gugusnya itu harus dapat nomor sekecil mungkin. Kalau di alkanal tadi, itu CHO-nya otomatis nomor 1. Kalau ini belum tentu. Oke, kita coba. Ini kenapa namanya katanya propanon, gitu ya. Propanon kan asal katanya dari propana ya, C-nya 3, nih pas ya. Nah, CO-nya di nomor 2. Dari kanan, dari kiri kita nomori sama ya, tetap CO-nya ada di nomor 2. Jadi nggak masalah dari kiri atau ke kanan, 1, 2, 3-nya. Oke, perlu nggak kita buat di sini 2 propanon? Jawabnya, tidak. Kenapa? CO ini tidak mungkin di nomor 1 dan di nomor 3. Nah, harus dipahami itu ya, tidak mungkin. Jadi otomatis dia pasti di nomor 2 ini. Makanya kalau dikatakan propanon, pasti CO-nya ada di nomor 2. Begitu juga dengan butanon. Kita tidak perlu memberikan nomor 2 butanon di sini. Oke, ini nomornya kan dari 1, 2, 3, 4 dari kanan ke kiri. Supaya CO-nya dapat nomor 2. Lalu Kak, gimana kalau CO-nya di nomor 3 ini? Kalau dia di sini, maka nomor 1-nya dari sini. Maka CO-nya dapat juga nomor 2. Jadi pasti di butanon, CO itu di nomor 2. Makanya tidak perlu ada nomor di sini yang menyatakan kedudukan si CO. Jadi cukup butanon. Nah, kalau dia tambah lagi karbonnya, pentanon, ada 5. Oke, kita nomori dari kiri kanan kiri sama saja ya. Karena CO-nya pas ada di nomor 3. Nah, kalau seperti ini kita perlu memberi nomor di depan. 3 pentanon. Oke, kenapa? Karena untuk pentanon bisa saja CO-nya ada di nomor 2. Jadi karena ada 2 kemungkinan itu, makanya kita harus memberi angka di depan ini. Oke. Lalu bagaimana Kak kalau ada cabangnya? Oke, ini ada senyawa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tahu ya? Masih ingat ya? Supaya CO-nya dapat nomor kecil. Nomor 2. Oke, ada cabang nomor 3, nomor 4. Ya, sejenis 3,4 dimetil 2 pentanon. Ingat ya, mulai C5 sudah mulai kita masukkan angka di depan ini ya, depan induknya. Oke, bagaimana dengan ini? 1, 2, 3, nomor dari kanan ya. Supaya CO-nya dapat nomor terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Cabang nomor 4, cabang metil. 4 metil, 3 heptanon karena 7. Nah, begitulah adik-adik bagaimana cara untuk menamai keton secara UPAC. Gitu ya. Nah, habis UPAC, sama seperti tadi di alkanal aldehid, kita ke trivial. Bagaimana penamaan trivial dari keton? Nama trivial keton itu diambil dari nama kedua gugus alkilnya. Kan, ini kan R, C, O, R. R aksen biasanya ditulis ya, tapi di sini boleh saja R-nya sama kanan dan kirinya gitu ya. Nah, jadi tata namanya, nama trivial keton diambil dari nama keduanya ini. Alkil gitu ya, baru keton. Ini keton. Nah, kalau R di kiri dan di kanan sama ini, maka diawali dengan dialkil keton. Kalau alkilnya berbeda, itu kita tidak harus secara alfabet, tapi biasanya disebut dulu yang C yang lebih sedikit baru C yang lebih banyak. Misalnya begini. Ini kita lihat contoh ya. Nah, ini kan udah posisinya seperti ini ya. Oke, kita nggak usah nomor lagi di sini. Ini kan C-nya 1, di sini juga 1. Jadi imbang ya. Kalau imbang tadi katanya, maka awali dengan di. Karena ini metil, maka dimetil. Keton. Nih, ketonnya melambangkan ketonnya di situ. Itu kalau sama. Kalau dia berbeda, ini kan C-nya 2, ini C-nya 1. Biasanya C1 disebut duluan. Jadi metil dulu, baru ini etil ya. Baru ini etil. Diakhiri dengan keton. Nah, ini juga gitu, sama ya. Kanan kiri, etil dengan etil, di etil keton. Gimana?
lebih simpel ya tata nama trivial keton ya. Tetapi makin kompleks nyawanya, kita belum tentu bisa membuat tata nama trivial keton. Oke, nah jadi di sini slide selanjutnya di latihan ini kita fokus ke latihan soal tata nama keton yang UPEC dulu ya. Nah, siap ya? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, kita latihan. Tadi kita cari rantai paling panjang, lalu nomori sehingga ini dapat nomor paling kecil, berarti dari kanan ya, supaya dia dapat nomor 2 lebih dekat ya. 3, 4, 5. Ada cabang? Ada di nomor 3. Maka namanya 3, cabangnya adalah etil, lalu di nomor 2 lah ketonnya ya. Karena ini 5, pentanon. Oke, coba lagi. Ini pasti dari kanan ya, lebih dekat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini tidak ada cabang, berarti langsung ya di posisi 3 ya. 3 karena ini 7, itu kan heptana, jadi heptanon. Oke. Nomor 3 kita juga dari kanan. Oke, 3, 4, 5, 6. Ada cabang nomor 4, cabang metil. Oke, berarti namanya 4 metil. Lalu nomor 3 ya. 3 karena ini 6, jadi heksana menjadi heksanon. Nah, kalau ini kan di nomor 3 ya, dari kiri ke kanan ininya nomor 3, tengah-tengah ya. Dari kanan kiri juga nomor 3. Tapi karena di sini ada cabang, nah prioritas keduanya cabang inilah ya. Makanya kita nomornya dari sini. 5. Lalu ada cabang yang sejenis di nomor C2 ya. Jadi 2,2 karena ini sama di metil. Oke, lalu nomor 3 ini ya. 3 ini 5 berarti pentanon. Lanjut nomor 5. Ini rantainya lurus saja nih, tidak ada cabang. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 itu sama saja. 5, 6, 7. Hepta ya. Jadi ketonnya ada di nomor 4. Maka namanya 4 heptanon. Saya. Lalu ini dari kiri 1, 2, 3. Dari kanan 1, 2, 3, 4. Pasti dari sini. Ada cabang nih, cabang metil ya. Nomor 2, maka 2 metil. Lalu di nomor 3 ada CO-nya, maka karena ini 6 heksanon. Terakhir, ini bentuknya cakep ya. Nah, ini balance sekali bentuknya. Jadi kita bisa dari kiri dari kanan sama saja nih. 3, 4, 5, 5 ya. Cabang di nomor 2 dan 4. Sejenis. 2,4 dimetil. Lalu 3 karena ini 5 pentanon. Oke, akhirnya selesai adik-adik. Oke, gitu ya. Demikian video kali ini tentang tata nama aldehid dan keton. Semoga dapat membantu pemahaman kalian tentang topik ini. Cek terus video-video tutorial lainnya di channel Vibe and Chemistry. Sampai jumpa.